itu tidak lepas dari prosesnya gitu. Akan terlihat membudaya jika memang sudah sangat melekat. Jadi untuk sekolah kita yang saya lihat kita sedang berproses membudayakan hal-hal positif. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah terkait sopan santun. Nah, sebagian besar siswa kita adalah siswa yang sopan dan santun kepada guru-gurunya, termasuk juga kepada orang-orang yang dituakan gitu. Bahkan maksudnya dalam hal ini bukan hanya kepada guru, kepada penjaga keamanan gitu, terhadap ibu-ibu kantin di sekolah gitu. Saya dengar mereka selalu berbicara yang sopan gitu. Ketika bertemu dengan guru mereka salam, menyapa. Nah, namun belum menyeluruh ketika mereka hadapi itu adalah teman-temannya gitu. Jadi budaya itu sudah sampai kepada budaya positifnya terhadap sopan santun sudah sampai diterapkan kepada guru dan orang-orang yang mereka anggap lebih tua, tetapi belum sampai kepada teman-temannya. Masih banyak anak-anak yang kalau ketemu saya salam gitu, tapi pas ketemu temen nih sama saya di depan salam, assalamualaikum, senyum, temannya hey apa gitu ya, gitu. Ketemu temennya hey apa gitu. Jadi mungkin ini bukan karena mereka tidak memiliki sopan santun, tetapi menganggap hari kababaturan mah tekudu gitu mungkin ya. Jadi perlunya guru menyampaikan bahwa kita berbicara sopan, kita bersikap santun itu bukan hanya kepada guru atau orang yang dianggap dituakan gitu. Jadi sopan santun itu praktiknya itu dengan bagaimana kita menghargai seseorang. Jadi menghargai itu bukan ke orang yang tua aja atau orang yang memiliki jabatan tinggi gitu. Jadi dijelaskan. Nah, dalam hal ini mungkin bisa semua guru lebih mengingatkan itu lagi biar anak-anak tidak hanya jadi ke guru sudah, tapi ke teman-temannya masih belum. Begitu Pak Basar. Terima kasih. Terima kasih Bu Sara. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bu Sara. Ya betul Bu Sara ya. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu perlu proses yang cukup panjang, tapi juga harus ada kolaborasi antar rekan sejawat mulai dari kepala sekolah dengan guru, antar guru dengan guru juga, antar guru dengan murid. Nah, itu harus satu kesatuan, harus satu suara. Kalau guru ini mendisiplinkan anaknya dengan baik, di satu sisi guru ini tidak, budaya positif ini tidak akan pernah terlaksana. Jadi nanti kita ada di slide berikutnya tentang apa yang dipaparkan oleh Ibu Sara. Next. Nah, pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju. Jadi budaya positif juga hukuman, penghargaan kepada siswa itu akan menciptakan sekolah kita itu akan positif atau tidak. Si anak-anak itu akan nyaman pembelajarannya atau tidak. Siswa kita itu guru itu akan bisa menyenangkan tidak memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Karena kan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus bisa memberikan pembelajaran pada siswa dengan siswa itu bisa senang, siswa itu bisa aman, merasa nyaman dengan gurunya, merasa nyaman di sekolah, merasa nyaman di kelas. Tapi mau merasa aman bagaimana kalau misalnya temannya satu lagi tidak, masih mengganggu, atau dengan misalkan teman-teman yang misalkan selalu banyak masalah,
atau misalkan ada intervensi atau tekanan dari guru di luar kita, itu menjadi masalah juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya di sini ada hukuman. Biasanya kan Bapak Guru kalau siswa kita salah selalu menghukum. Untuk mendisiplinkan anak itu selalu menghukum. Biar murid kita patuh. Tapi di CGP ada berbagai cara supaya bagaimana si anak itu kembali mendapatkan motivasi lagi. Bukan karena hukuman si anak tidak jadi sekolah, tidak mau sekolah, terbetah di kelas. Nah, kita akan bahas hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka Ibu, siapa itu Bu Noni disebar lagi, ditulis ini biar ada catatan bagi kami manajemen sekolah juga ya. Dan dokumentasi saya buat di CGP. Silakan. Ini tidak akan menjadi diskusi atau debat ya. Ini mah pendapat ibu bapak aja. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dengan hal positif atau membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi satu aja yang mana pilih. Misalkan ibu pilih satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Udah gitu aja, nggak usah semuanya, tiga-tiganya. Pilih salah satu aja. Jadi masukkan aja gitu ya, nanti ibu bapak akan tahu jawaban ibu bapak itu sesuaikah atau tidak sesuai setelah nanti mengikuti materi-materi selanjutnya ya. Kadang banyak ya anak siswa-siswa kita itu tidak sekolah berhari-hari karena emang tidak suka, bukan tidak suka materi pelajarannya, tapi tidak suka karena attitude gurunya misal. Ya, pengalaman saya pribadi ya, dulu SMA bayangin. Saya kelas IPA Fisika, jadi guru kesenian. Dulu saya diarahkan untuk di kelas IPA Fisika 1. Padahal saya berminat di kelas, nilai saya tinggi di kelas IPA Fisika itu karena materi astronomi, materi perbintangan, materi tentang ilmu langit saya suka itu ya. Sehingga nilai saya besar di situ. Maka masukkanlah IPA Fisika. Setelah masuk di kelas IPA Fisika, ternyata materinya lebih rumit. Matematikanya, fisikanya tetap saya suka. Tapi di matematikanya gurunya galak, guru biologinya galak. Sampai ketika itu saya hanya satu orang, saya belum bayar LKS waktu itu. Dan saya dimaki-maki Bu, dimarahin di depan teman-teman. Yang saya rasakan waktu itu saya malu belum bayar, saya dibentak-bentak sampai dipanggil ke depan. Waktu itu diperbolehkan ya. Saya mengadu ke orang tua pun tidak mau, karena ketika saya mengadu ke orang tua saya akan dimarahi. Saya akhirnya apa? Setiap mata pelajaran biologi saya tidak hadir. Sampai nilai rapot saya hancur ya, di kelas 2 saya hancur. Jadi menurut saya waktu itu sekolah saya tidak aman. Saya tidak diberi keamanan atau kenyamanan di kelas. Padahal kan ada banyak cara ya, strategi. Misalkan panggil
ngobrol di luar, pribadi, tidak tahu saya banyak. Kemudian akan lebih termotivasi. Saya akan termotivasi walaupun saya belum banyak, saya pasti sekolah dulu. Saya tidak sekolah waktu itu. Saya akhir makanya saya memilih ilmu lain, ilmu kesenian yang lebih selalu bersenang-senang ya di situ, kesenian di panggung apa gitu. Kita kembali lagi di sini. Apakah Tuhan dapat mendidik anak? Sesuai cerita tadi saya, mungkin ibu bapak juga bisa menggambarkan bagaimana rasanya ketika ibu bapak memarahi murid-murid di depan kawan-kawannya. Walaupun gehul dah, ada berapa guru pak, ada caranya lagi. Jangan sampai si anak itu tidak merasa nyaman di kelasnya. Saya banyak bu di 9A kalau nggak salah bu bilang ada siswa yang curhat saya karena saya ikut CGP, saya tanggap walaupun saya bukan BK, saya bukan wali kelas, saya tanggapi, saya mencoba belajar apa ada selain hukuman, selain konsekuensi ada restitusi. Saya coba gunakan restitusi, saya dengarkan curhatan dia. Ketika saya curhat dengan temannya, dia negatif tentang dirinya. Ketika saya tanya ke wali kelasnya pun, wali kelas itu juga, wah Pak Agus apa dia juga. Bukan begitu bu, saya kok ini harusnya dirangkul, dibawa aja. Si anak itu ya, nggak tahu dia kenapa dia melakukan begitu, pasti ada tujuannya, ada motivasi. Siswa atau kita juga ya, mau melakukan baik, mau melakukan tidak baik, terlepas dari keyakinannya, ada tujuannya, ada yang diyakininya. Saya tidak mau mengerjakan PR karena ada tujuannya. Apa tujuan si anak itu tidak mau mengerjakan? Dulu kasus Jo, ketika Jumatannya apa aja? 3 orang nggak ada karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan kita nggak tahu. Jo itu sama kawan-kawannya, orang teman-temannya Jumatan, Jo keluar. Saya cari, ternyata Jo sedang duduk-duduk di depan. Karena saya tahu sudah ada pelatihan di CGP, ada kawan-kawan SMP 73 memanggil Jo dengan kayak yang dendam karena itu. Padahal kalau saya di pelatihan CGP itu tidak boleh dilakukan. Gerbang itu kita parahin dengan dimaki-maki di lapang, apa nanti perasaan apa yang akan Jo dapatkan? Tapi untungnya Jo itu ada ya, walaupun belang betong, kadang di seni budaya juga gitu, kadang ada, kadang tidak. Di kelas 9A ada, tapi alhamdulillah dia selalu apa? Jadi tidak ditemenin, nggak ada temannya dia sendiri loh. Kita kerja kelompok ya, anak-anak hari ini kita bagi tugas gini-gini. Pak, dia datang. Karena saya welcome ke anak-anak. Kamu mau sendiri Pak? Kenapa? Kan ada teman kamu. Iya Pak, saya mau sendiri. Saya tidak bisa menolak. Tapi bisa. Tapi itu kan perlu biaya gitu. Ada kok, saya nabung buat beli bahan. Kalau begitu, kamu nyaman dengan sendiri, tugas kamu sendiri? Ya Pak, saya mendingan sendiri aja daripada sama kawan-kawan. Saya lebih banyak sakit hati. Saya biarkan. Nah, tapi alhamdulillah si anak itu selalu hadir. Ada beberapa sekolah ketika anaknya pembullying ya, sama dengan bullying ya, kalau begitu ya, dia diacuh sampai dicuekin, antep dan sampai dulu di Pacitan Pak begitu, sampai keluar orang tuanya marah-marah ke gurunya, ke sekolah karena si anaknya
pokoknya tidak temenin ya. Itu berarti tidak ada controlling dari wali kelas atau dari guru-gurunya, begitu ya. Nah di sini nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih untuk mengisi apa namanya, setuju atau tidak setuju itu buat dokumentasi saya manajemen 73 juga nanti. Silahkan next Ibu. Nanti topiknya masih banyak nih, apa keburu nggak ya? Ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini untuk memecahkan masalah yang ada pada murid. Bagaimana caranya? Next. Nah, kita langsung ke pembelajaran 2.1 yang pertamanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, kita main game ya. Jadi, tapi nanti kita game aja dulu. Apa sih yang ada di coba kegiatan kepala tangan, cobalah buka. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misalkan Bu Noni saya meminta Bu Noni A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Bu Noni bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Ditulis, tapi tulis api-api. Misalkan emas atau anak istri saya yang paling saya cintai atau suamiku yang misalkan ya. Nah, ditulis begitu. Nah, terus coba Anda sesuatunya berharga. Anda perlu yang A itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya dalam hidup Anda apa yang ada di tangan Anda yang disimpan itu. Ya. Terus tugas B temannya, misalkan Bu Mentari, mencoba merayu Bu Noni. Bu Noni, naon sih eta aya naon sih? Buka atuh. Jadi buka wae. Sampokna elek ngambek, menggoda, merayu bagaimanapun agar Bu Noni itu membuka. Jadi apa ya? Bisa curhat misalkan, disampaikan. Apakah Bu Noni akan membuka, akan curhat, atau akan dipendam saja? Ini mah, gitu ya, ada sesuatu yang tidak bisa orang lain tahu, misal. Nah, sekarang kita lakukan 30 detik ya. Apakah temannya membuka atau tidak? Nah, nanti setelah 30 detik coba gantian Bu Mentari yang bagian Anda ya, mengepal ada sesuatu. Bu Noni mencoba, oke? Bisa ya? Bu, sekarang kita praktekkan. Bu Noni dengan Bu Mentari, mau saling ingin ya, Bu siapa? Bu Edi sama Bu Ina, Bu Sarah sama Bu Desi, Bu itu, Bu Nita sama Bu Yuli, Pak Jajang sama boleh sama Pak Emil, boleh sama Ibu. Pak Emil sama Pak Jajang aja. Oh iya, Pak Emil sama Pak Jajang. Bu Yaya sama Bu Tika, silakan. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke. 30 detik dari sekarang. Yang berharga begitu. Iya. Terus ditanya ke temennya, dia tuh pengen tahu, kepo gitu. Apakah ibu bapak akan membukanya dan membagikannya? Satu aja, oke ya. Mulai dari sekarang. Oh, boleh di kertas tulis. Di tangan aja boleh, nanti kan di tangan aja tulis. Silakan. Udah mulai ya, waktunya sudah selesai. Ditanya, pokoknya mah dirayu buat caranya biar teman kamu tuh membuka.
biar teman kamu ya. Gete, kawannya gete. Biar ayo misalkan Ama yo gete yo. kalau perlu marahin aja. Misalkan kalau dimarahin membuka boleh. Oke, sudah 30 detik berlalu. Cukup ya? Cukup ya? Cukup biar mempersingkat waktu. Tadinya mau gantian ya, tapi karena waktunya masih lama. Atau dicoba aja dulu ya. Oke, sekarang gantian sekarang. Silakan buka, silakan rayu temannya. Silakan. Harus kepo sedikit. Berjalan jam. Aku gepul tinggi itu pas bagus. Itu bisa dibuka dulu. Jadi yang keras kita di depan bola mau jalan sendiri itu anak pas banget. Coba buka gerak. Lebih baik membuka tangan. Soalnya sudah Pak. Oke, cukup ya. Sudah. Silakan duduk kembali. Biarin kalau nggak apa-apa ya, silakan. Oke. Nanti apa yang terjadi ya? Bisa di next Bu Tika. Nah ini yang tadi ya. Nah pertanyaannya, apakah Anda yang A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan alasan Anda mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka? Ada siapa yang membuka? Yang tadi dirayu terus dibuka. Kita belum buka sendiri ya. Boleh silakan. Ada Bu ini dibuka? Enggak. Bu Yayu? Kita buka-bukaan. Oh bukan. Boleh. Mengapa? Dan apa alasannya? Alasannya Ibu Yayu membuka dia terayu oleh Bu Brigita. Udahlah daripada lama kita buka-bukaan. Bu Brigita dibuka juga. Jadi alasannya apa Bu Brigita? Bukan rahasia ya. Oke. Itu memang bukan rahasia karena itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Bisa saja ya alasannya apa saja bisa terjadi. Begitupun nanti pada siswa. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Semua ditutup kan ya? Oke. Siapa yang mau mengungkapkan kenapa sih sampai tidak walaupun teman kamu atau teman di pinggir kamu merayu, memarahi, kepo pengen tahu itu? Ada yang siapa? Pak Jaja. Kenapa Pak Jaja menutupnya ya? Tidak menutup. Sama menutup ke saya. Jadi saya jadi balik. Jadi saling menutup. Alasannya Pak Jaja, kenapa ditutup? Alasan saya kenapa menutup tangan pertama karena karena pertanyaannya atau rayuannya kurang greget. Betul. Tapi tadi rayuannya memang cukup fantastis sebetulnya. Saya dikasih free tab, saya dikasih laptopnya dari harganya 4 juta jadi harga 2 juta.
Tapi saya tidak mau memberikan karena itu belum cukup bagi Walaupun saya. kalau dikasih tip, Betul, belum cukup karena itu pasti hanya bohong-bohongan. Jadi tetap Pak Jajang tidak membuka. Saya tetap tidak membuka dengan alasan kurang maksimal aja rayuannya. Alasan Pak Jajang kurang maksimal. Tidak, rayuannya kurang gombal. Ada Bu Sarah, Bu Mila, Bu Willy kayaknya. Ayo, kenapa Bu Willy? Karena bukan sama saya juga kalau saya sih takut kalah. Kalau kebuka, kalau dibuka tuh padahal saya nggak nulis apa-apa, nggak apa-apa gitu. Cuma motivasinya isi elek. oke, satu lagi ada. Satu lagi. Udah, next aja dulu. Bentar Bu, yang tadi ketika dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Yang memegang kontrol menurut Ibu Bapak? Diri sendiri ya. Berarti siswa yang Ibu Bapak bisa mengontrol siswa? Ya, saya bisa mengontrol siswa tapi tetap kembali ke siswa dan siswanya bisa nggak terbuka dengan saya atau pasti tetap terbuka dengan saya. Oke, ya. Ada lagi? Yang lain? Oke, next dulu. Nanti jawabannya ada di sini. Nah, ini ada reflektif ya. Kemungkinan jawaban yang kegiatan tadi ya. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya betul. Jadi yang bisa memegang kendali, memegang kontrol itu atas kepalan tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Nah, kalau ini jawaban saya ketika pendidikan latihannya, pendidikan CGP. Nah, jadi diri kita yang memegang kendali, tapi diri kita juga yang memberikan hati nurani dan akal pikiran yang sehat, di mana harus membuka dan di mana harus tertutup sesuai pertimbangan hati nurani dan akal pikiran kita pada saat itu. Oke, next. Ini masih berlanjut ya dengan slide berikutnya. Nah, yang kegiatan tadi itu menghubungkan tentang teori kontrol ya dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tamanya guru sedang mengontrol murid, perilaku murid ya, pasti kan harus ada pengawasan dari guru. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol untuk gurunya ya, oleh gurunya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi pengen perhatian lah, cari perhatian ya guru. Tapi ibu bapak juga tidak bisa tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai atau perilaku yang negatif. Semuanya punya tujuan. Si anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, mereka tuh ada niat namanya, ada tujuannya. Kenapa sih saya
dia melakukan itu. Nah, kita nanti sebagai guru ada di slide selanjutnya menstabilkan. Bagaimana menstabilkannya? Next. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Jadi Bapak sering membujuk siswa di kelas, kan kenapa sih tidak mengerjakan PR, kerjakannya. Ini kan untuk kamu juga, gitu kan? Ya selalu. Nanti itu dihubungkan dengan teori selanjutnya. Next lagi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi si murid itu merasa gagal, merasa apa gitu ya di kelasnya ketika kita memberikan kritik dan merasa bersalah. Dengan cara ini murid belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi dengan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu, si murid itu merasa buruk, negatif thinking terhadap dirinya sendirinya juga, karena gurunya selalu menggunakan kritikan kalau si siswanya melakukan kesalahan. Pada tahap ini guru cukup menggunakan suara halus. Pasti kalau ketika kita kepada murid, suara kita teh halus kayak baik-baik, padahal menyampaikan pesan negatif kepada murid, begitu ya. Nanti perlu dipertimbangkan kembali. Then next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal pada saat itu pula orang dewasa akan menyadarinya bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, akan muncul dendam dari muridnya. Si muridnya ngerjakeun teh terpaksa, bukan muncul dari motivasi dirinya untuk bisa atau untuk belajar, tapi terpaksa, sieun. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Next. Nah ini sebuah paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ini di sebelah kanan ya, sebelah kanan saya stimulus respon, dan sebelah kirinya teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi kadang guru itu ke muridnya kudu kumaha guru, berarti kudu kieu. Tapi tidak, menurut teori kontrol, kita punya tujuan pembelajaran, kita punya materi, dan kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Tapi harus menggali juga bakat potensi siswa, mau dibagaimanakan materinya menurut siswa, minat dan bakat dan potensi siswanya. Kalau di urutan nomor 1 itu ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin berbeda pendapat ibu bapak ketika merencanakan pembelajaran, ketika disampaikan ke siswa mungkin ada pendapat atau ide gagasan yang bagus dari siswa untuk menyelesaikan materinya, begitu ya.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita kadang gitu ya, melihat si Jo teh lah goreng gue negatif, lihat si Jo, lihat anak-anak yang selalu bermasalah di lapang. Padahal menurut teori kontrol mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut atau kesalahan itu memiliki tujuan. Nah, kita sebagai guru perlu menggalinya. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tapi menurut teori kontrol yang bisa mengontrol Anda tidak orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain dari menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita merayu gagal, kita berbagai cara gagal, ternyata kita kepada murid itu untuk mencapai suatu tujuan biar terlaksana, akhirnya kita ujung-ujungnya maksa ke budak, kudu kieu. Nah, ternyata tidak, menurut teori kontrol harus ada kolaborasi atau konsensus yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada di slide berikutnya ya. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah, guru menang, murid kalah. Tapi di teori kontrol berpikir menang-menang, guru sesuai keinginannya harus terlaksana dan murid pun akan terlaksana. Next, kita ke makna disiplin. Jadi disiplin ini dari bahasa Latin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi mendengar kata disiplin teh kudu taat, kudu patuh, ya. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.